Pernah nggak sih kamu suka sama seseorang, tapi kamu nggak pernah bilang sama dia? Bukan karena nggak mau, tapi karena kamu takut. Takut kalau semuanya berubah. Takut kalau dia menjauh. Takut kalau dia malah jadi asing. Cerita ini bukan tentang drama besar. Bukan kisah ribet kayak di film. Cuma tentang aku dan dia. Tentang cinta pertama yang aku simpan sendiri. Dari awal sampai sekarang. Dan mungkin saat kamu dengerin ini, kamu juga bakal ingat satu orang. Seseorang yang pernah bikin kamu senyum tanpa alasan, bikin perut kamu penuh kupu-kupu, tapi juga bikin hati kamu nyesek karena gak bisa bilang apa-apa. Ini cerita aku. Cerita tentang rasa yang gak pernah terucap. MOS, masa orientasi siswa. Masa di mana semuanya terasa asing, absurd, dan ternyata jadi awal dari semua yang gak pernah bisa aku ceritain dengan mudah. Hari pertama SMA. Langit pagi itu cerah banget, tapi rasanya sesak. Seragam putih abu-abu masih bau toko. Sepatu baru bunyinya keras kalau jalan. Dan aku berdiri di barisan sambil nahan deg-degan yang gak jelas. Ini sekolah baru, temen baru. Tapi kenapa aku ngerasa kayak sendirian di tengah keramaian? Kakak OSIS teriak, nyuruh baris, nyuruh tepuk tangan, suruh yel-yel aneh yang gak ngerti maksudnya. Aku senyum, iya aku ikut tertawa. Tapi jujur aja, dalam hati cuma pengen waktu cepet jalan. Sampai akhirnya dia maju. Diminta bacain surat untuk kakak OSIS. Cuma tugas biasa, bukan spotlight penting. Tapi entah kenapa, dari puluhan suara hari itu, cuma suaranya yang nancep. Satu suara yang ngebelah riuhnya kelas dan tagimanya nyasar langsung ke dada aku. Aku refleks nengok dan detik itu juga semuanya kayak slow motion. Dia berdiri di depan. Tegap, tapi santai. Kulitnya gelap manis, kayak tembaga yang kena matahari sore. Rambutnya agak berantakan, tapi pas. Matanya nyari-nyari arah, kayak orang yang biasa jadi pusat perhatian, tapi tetap jaga kerendahan. Dan senyumnya, Tuhan, senyumnya itu kayak bukan cuma senyum, tapi kayak kode rahasia yang bikin nafas aku ketahan. Aku gak pernah percaya cinta pandangan pertama. Tapi hari itu, aku diem. Karena ada rasa aneh yang gak bisa dijelaskan. Bukan cinta mungkin, tapi kayak perasaan kalau hidup kamu bakal berubah mulai sekarang, dan kamu belum siap, tapi kamu gak bisa lari. Waktu dia turun dari depan, aku masih ngeliat dia. Pelan-pelan balik ke tempat duduknya. Tapi langkahnya kayak punya alur cerita sendiri. Dan setelah itu, semuanya berubah. Hari demi hari selama MOS, aku jadi punya rutinitas baru. Nyari dia. Mataku gak pernah tenang. Kayak otomatis scan lingkungan buat nyari siluetnya, suaranya, bahkan sepatunya. Aku malu sih, tapi rasa suka emang sering gak logis ya. Dan puncaknya, waktu perkenalan minat bakat. Dia bawa gitar. Langkahnya santai,
Celananya digulung dikit di ujung. Dia duduk di kursi plastik depan panggung kecil. Ngatur mic, lalu mulai petik senar. Aku nggak siap. Beneran nggak siap. Karena di detik pertama dia nyanyi, semuanya hening. Nggak cuma di ruangan, tapi di kepala aku. Waktu dia nyanyi, aku nggak ngeliat yang lain. Nggak dengar tepuk tangan orang. Nggak peduli dia salah lirik atau enggak. Kayak dunia ngezoom in cuman ke dia. Gitar, suara, dan senyumnya jadi satu. Dan aku yang tadinya santai, mendadak panik sendiri. Jantung aku deg-degan parah. Tanganku keringetan. Aku sampai narik lengan seragam sendiri karena nggak tahu harus ngapain. Aku salting parah. Aku ngedown bukan karena dia nyanyi bagus, tapi karena aku sadar aku bisa jatuh cinta sama orang yang belum aku kenal. Dan itu menakutkan. Sejak hari itu, aku jadi lebih sepi. Padahal aku bukan anak pendiam. Tapi waktu dia ada, aku banyak diem. Bukan karena gak mau ngomong, tapi karena takut salah. Takut suara aku cempreng, takut mimik aku aneh. Takut dia lihat aku dan gak suka. Terus, hari pembagian kelas. Aku duduk, tegang. Satu-satu nama dipanggil. Dan tiba-tiba namanya disebut. Di kelas yang sama aku. Aku langsung nunduk. Benar-benar nunduk. Karena aku ngerasa wajahku pasti merah. Pasti ketahuan senyum sendiri. Dalam hati aku cuma bisa bilang, ya Tuhan, ini maksudnya apa? Kenapa harus dia? Kenapa harus di sini? Tapi di tengah semua itu, ada satu rasa kecil yang aku peluk diam-diam. Senang banget. Dan sejak saat itu, aku resmi punya rahasia besar. Rahasia yang cuman aku dan hatiku yang tahu. Rahasia yang bikin aku semangat bangun pagi. Padahal gak ada ujian. Rahasia yang diam-diam tumbuh jadi rasa yang gak pernah bisa aku ucapin. Mungkin kedengeran klise. Tapi buat aku, itu nyata. Rasa suka yang polos. Yang datangnya tanpa permisi. Tapi tiba-tiba jadi bagian dari hidup kamu tiap hari. Dan tahu nggak? Itu cukup. Cukup untuk bikin aku bertahan. Cukup untuk bikin aku nunggu bel masuk dengan senyum kecil. Cukup untuk bikin aku betah duduk diam di kelas yang dulu aku anggap membosankan. Karena sekarang ada dia. Hari-hari setelah MOS mulai masuk ke ritme yang lebih tenang. Nggak ada lagi yel-yel, nggak ada lagi disuruh jongkok berdiri. Tapi ada satu hal yang tetap bikin jantung aku jungkir balik tiap pagi. Dia. Kita sekelas, satu ruangan, satu jadwal, satu dunia. Tapi kayak dua benua yang gak pernah nyambung jembatannya. Kadang kita duduk satu meja pas tugas kelompok. Kadang ngobrol soal PR, soal film, soal hal receh yang gak penting. Tapi tetap aja, ada garis tak terlihat yang aku gak pernah berani lewatin. Dan garis itu bentuknya rasa takut. Tapi buat aku, deket yang gak benar-benar deket itu aja udah cukup. Cukup buat bikin aku gak ngeluh walau pagi-pagi hujan. Cukup buat bikin aku bela-belain duduk di depan kelas, asal bisa curi pandang tiap dia noleh ke belakang. Kadang
Aku bahkan han pipis pas pelajaran, karena kalau ke toilet, aku bisa lewatin mejanya. Dan kadang, dia bisa nyapa duluan. Dan sapaan itu cukup buat ngisi seluruh hariku. Aku ingat banget satu pagi, dia minjem topi aku buat upacara. Topi lusuh. Topi SMP yang aku bawa asal-asalan. Tapi waktu dia minjam, terus senyum, terus balikin dengan tangan yang masih anget matahari, aku peluk topi itu kayak peluk kenangan. Malamnya, aku bawa pulang. Aku taruh di samping bantal. Aku pegang lama-lama, terus mikir, topi ini tadi nempel di rambut dia, kena keringat dia, kena sinar matahari yang sama kayak dia. Receh? Iya. Tapi buat aku, itu kayak artefak dari semesta kecil yang cuman aku yang ngerti nilainya. Lain waktu, dia ngajarin aku main gitar. Aku sebenarnya nggak bisa-bisa amat. Jari-jari aku kaku, senarnya nyakitin. Tapi aku tahan. Karena selama dia duduk di sebelahku, aku nggak mau waktu cepat-cepat habis. Dia sabar banget ngajarin. Kadang ngeledek, kadang ketawa karena aku salah chord. Tapi nggak pernah bikin aku ngerasa bego. Dan waktu dia bilang, salah tuh, tapi lucu, aku cuma bisa ketawa palsu. Padahal dalam hati udah meleleh total. Tawa dia tuh bukan yang keras, tapi kecil, pelan, kayak bisikan yang langsung nempel di dada. Dan anehnya suara tawa itu masih keputar terus di kepala aku sampai sekarang. Kayak kaset yang gak pernah eject. Ada satu momen absurd. Dia lagi nunduk, nulis di buku, terus tiba-tiba dia ngeludah ke jendela. Pelan, karena sariawan katanya. Aku lihat dan aku senyum. Gak tahu kenapa, aneh banget. Tapi justru karena itu, aku makin suka. Dia nyata, gak sok keren, gak fake. Kadang jorok, kadang cuek, tapi tetap bikin aku salting setengah mati. Kita sering cengiran kecil, bercanda soal pelajaran, guru killer, tukang cilok. Kadang dia pindah duduk ke meja aku dan ngobrol ngalor ngidul. Dan aku sok tenang, sok santai. Padahal tangan dingin, kaki gemetar dan jantung deg-degan kayak alarm kebakaran. Pernah dia ambil pensil aku dan bilang, "Wangi pensil kamu pakai parfum ya?" Aku diem. Muka panas, lidah nyangkut di langit-langit. Padahal itu cuma koloin murahan hasil beli patungan sama teman di Indomaret. Tapi sore itu, aku semprot lagi parfum itu 2 kali lipat. Dan tiap nyium aromanya, aku keinget dia. Tapi tetap gak pernah lebih dari itu. Gak pernah ada yang berani ngelangkah lebih jauh dari teman sekelas. Dan kamu tahu, yang paling nyesek itu bukan karena dia gak suka balik. Tapi karena dia gak pernah tahu. Aku takut. Takut kalau aku ngomong, semua yang sekarang ini hancuh. Takut dia ilfil. Takut gak bisa duduk sebangku lagi. Takut kehilangan sesuatu yang bahkan gak pernah aku punya. Jadi aku pilih diam. Aku jadi teman biasa. Tapi dalam hati, tiap detik bareng dia tuh kayak lari maraton tanpa garis finish. Capek, tapi gak mau berhenti. Satu momen yang gak pernah aku lupa. Dia manggil aku pakai nama panggilan aneh. Random banget. Cuma keluar sekali. Tapi sejak hari itu, aku tunggu-tunggu dia manggil itu lagi. Dan setiap kali dia manggil, rasanya kayak semesta bilang, "Tuh, sedikit lagi, sabar." Setiap hari,
Aku nyimpen semua momen kecil itu. Di kepala, di hati. Kadang aku tulis, cuma biar gak lupa. Hari ini dia senyum. Hari ini dia nyolek pundak aku. Hari ini dia nyebut nama aku. Receh. Tapi buat aku itu harta karun. Tapi ya gak semuanya manis. Ada hari-hari di mana dia terlalu akrab sama cewek lain. Ketawa bareng, dorong-dorongan, ngobrol terlalu dekat. Dan aku cuma bisa liatin dari jauh. Nelen rasa yang gak bisa aku ceritain ke siapa-siapa. Dan diem-diem ngelus dada, seolah bilang ke diri sendiri, gak apa-apa. Yang penting dia seneng. Padahal dalam hati berantakan. Hari demi hari lewat. Bulan demi bulan jalan. Dan rasanya campur aduk. Manis tapi nyesek. Hangat tapi sepi. Penuh tawa tapi juga luka kecil yang gak bisa dijahit. Dan kamu tahu, yang paling sakit bukan rasa sukanya, tapi rasa terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Aku terlalu nyaman ngerasain semuanya dalam diam. Sampai akhirnya aku sadar, jatuh cinta itu gak butuh drama. Gak harus baper-baperan di chat. Gak harus jalan berdua tiap pulang sekolah. Kadang yang bikin jatuh cinta justru momen-momen gak penting yang muncul tanpa rencana. Kayak tatapan yang ketangkep diem-diem, senyum tiba-tiba, atau sekadar satu kata dari dia yang bikin semesta berhenti sebentar. Aneh ya, kadang semesta tuh kayak komplotan diem-diem yang keja lembur cuma buat bikin aku ketemu dia. Gak ngerti gimana caranya, tapi di mana aku ada, dia juga ada. Kayak dunia suka banget ngatur skenario diam-diam buat nyodorin dia ke depan mataku. Kita pernah hunting foto bareng buat tugas sekolah. Aku, yang biasanya cuek sama kamera, jadi mendadak fotografer profesional cuma karena dia ikut. Dan tentu aja, dia langsung jadi modal andalan. Gayanya natural banget. Ketawa pelan, lirikan mata ke kamera, langkah kaki yang santai. Tiap jepretan hasilnya bagus banget. Dan aku yang berdiri di balik kamera cuma bisa mikir, kenapa ya semua hal kelihatan lebih indah kalau ada dia di dalamnya. Waktu itu aku sempat foto bareng sama dia. Cuma selfie biasa, rame-rame. Tapi malamnya aku crop fotonya, edit dikit, kasih filter lucu, terus aku print diam-diam. Dan sekarang, fotonya masih aku tempel di balik pintu lemari. Aku tahu itu konyol, tapi tiap ngeliat foto itu, aku ngerasa kayak dia bener-bener pernah dekat. Walau cuma satu frame, walau cuma satu momen. Kita juga pernah ikut workshop fotografi bareng. Bukan dari ekskul, tapi acara luar sekolah. Dan ya, lagi-lagi dia jadi pusat perhatian. Instruktur sampai minta dia jadi model. Orang-orang pada tepuk tangan, pada minta foto bareng. Dan aku berdiri di pojokan senyum-senyum sendiri. Bangga. Tapi juga cemburu. Karena semua orang bisa lihat dia. Semua orang bisa suka dia.
Padahal di dalam hati aku teriak, boleh nggak sih rasa kagum ke dia tuh cuma milik aku sendiri? Terus tugas kelompok akhir. Of course, kita sekelompok lagi-lagi. Dan aku seneng banget. Tapi senyum aku mulai retak waktu lihat dia terlalu dekat sama salah satu cewek di kelompok. Mereka tukuran ide, ketawa, bahu nempel. Aku duduk di sebelah mereka. So sibuk coret-coret kertas. Padahal dalam hati, ya Allah, kenapa bukan aku yang duduk di posisi itu? Aku iri, kesel, tapi gak bisa marah. Gak punya hak. Tapi anehnya, besoknya dia nyamperin aku lagi. Bercanda kayak biasa. Dan semua perasaan jelek yang tadi hilang. Kayak gak pernah ada. Dia tuh punya kekuatan aneh yang bisa nyembuhin aku dengan satu kalimat receh. Ada satu momen random yang aku gak akan lupa. Kita pulang bareng dari sekolah. Rame-rame sih, bukan cuma berdua. Tapi sepanjang jalan, aku ngerasa kayak lagi kencan rahasia. Dia jalan di depan, sesekali nengok ke belakang. Godain aku karena jalanku paling lambat. Aku ketawa, tapi jantungku lari sprint 100 meter. Terus, pernah juga kita kehujanan bareng habis ekskul. Payung gak cukup, jadi kita lari bareng ke halte, basah kuyup. Ketawa bareng, ngeludingin bareng, tapi juga bahagia bareng. Dan sampai sekarang, tiap hujan turun, aku masih bisa dengar suara ketawanya di kepalaku. Hari-hari bareng dia kayak paket lengkap. Ada butterfly vibes, ada rasa iri yang diem-diem, ada tawa yang bikin lupa sedih, dan ada bahagia yang sederhana tapi dalam. Aku pernah bilang ke teman, aku gak butuh ditembak, cukup deket kayak gini aja, aku udah senang. Tapi itu bohong, karena yang sebenarnya aku rasain bukan cuma seneng. Aku kangen, tiap hari, padahal orangnya masih ada. Masih satu kelas, masih satu sekolah. Tapi aku kangen versi dia yang gak bisa aku punya. Dan aku mulai sadar, semesta mungkin ngerestuin perasaan ini, tapi gak ngasih jalannya. Dia hadir terus di hari-hariku, tapi gak pernah tinggal. Kayak pelangi, indah banget, tapi gak bisa disentuh. Datang cuma sebentar, lalu hilang. Waktu berjalan, pelan, tapi pasti. Dan tahu-tahu, kita udah kelas 3. Kelas paling atas, kelas paling sibuk, kelas paling mendekati akhir. Aku masih suka sama dia, tapi gak kayak dulu. Gak seceria dulu, gak secengengis dulu. Sekarang sukanya diem, sukanya pelan, sukanya sambil sadar kalau sebentar lagi mungkin harus ngelepas. Hari-hari makin padat, les, simulasi ujian, bimbel sana-sini. Kelas kayak bukan lagi tempat main, tapi ruang tunggu buat masa depan. Dan dia masih ada, masih sekelas. Masih senyum kalau lewat, tapi beda. Kita semua mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Kadang aku mikir, nanti kalau kita udah gak sekelas, dia masih ingat aku gak ya? Lalu datanglah hari itu. Hari kelulusan. Hari terakhir kita jadi anak SMA. Hari terakhir pakai seragam putih abu-abu. Suasana heboh banget.
Semua orang bawa spidol warna-warni. Baju jadi kanvas dadakan. Ketawa di mana-mana. Nangis di sudut-sudut ruangan. Tapi aku cuma nyari dia. Dan akhirnya aku lihat dia di tengah keramaian. Ketawa keras, dipeluk teman-teman. Wajahnya merah kena matahari dan emosi yang campur aduk. Aku maju pelan, nyodorin bagian belakang bajuku. Dia ngambil spidol dan nulis sesuatu. Bukan kata-kata romantis. Bukan aku suka kamu juga. Bukan juga terima kasih. Cuma sukses ya ke depannya. Dan aku senyum. Tapi dada aku kosong. Sore itu kita semua ke lapangan. Lempar topi bareng, teriak bareng, foto rame-rame. Semua orang bahagia. Tapi aku, setengah jiwa aku kayak hilang. Karena aku sadar, aku gak sempat bilang apa-apa ke dia. Gak sempat bilang terima kasih. Gak sempat bilang aku suka dia dari awal. Gak sempat pamit. Dan sejak hari itu, hidup berubah cepat banget. Besoknya, chat udah mulai jarang. 2 minggu kemudian, gak ada sama sekali. Lama-lama, nomor dia hilang, akun medsos gak aktif, atau mungkin aku yang gak dicari. Dan aku pelan-pelan belajar untuk melepaskan seseorang yang gak pernah aku miliki. Aku coba move on. Kenal orang baru, ngobrol, tertawa, coba klik. Tapi gak bisa. Gak ada yang bisa gantiin rasa itu. Rasa pertama yang gak pakai logika, yang gak pernah minta balasan. Aku masih simpan baju yang dia coret itu di lemari ditumpukan paling bawah. Kadang aku ambil diam-diam, baca tulisan kecil itu, terus diam lama-lama. Sukses ya ke depannya. Lucu ya. Dia nulis itu kayak bercanda. Tapi aku beneran pegang kalimat itu, kayak pegangan terakhir buat tetap inget dia. Tiap ada hujan deras, aku keinget kehujanan bareng dia. Tiap lihat gitar, aku keinget waktu jari aku gemeter pas dia ngajarin chord. Tiap ada cowok ngeludah ke jendela saking sariawan, aku malah senyum sendiri. Segoblok itu, segitunya. Dan yang paling nyebelin adalah aku nggak tahu sekarang dia di mana. Udah kuliah di kota mana? Udah punya pacar? Udah lupa sama aku? Atau mungkin dia juga kadang ingat. Kadang aku ngebayangin kalau suatu hari nanti kita gak sengaja ketemu lagi. Di stasiun, di konser, di toko buku. Terus kita cuma saling pandang, saling senyum, dan diam. Karena mungkin cerita ini emang gak pernah ditulis buat selesai. Dan aku cuma jadi tokoh yang tahu bahwa kisah ini gak pernah dimulai, tapi juga gak pernah benar-benar berakhir. Sampai suatu hari, tengah malam, aku lagi rebahan. Mata udah berat banget, nyaris ketiduran. Scroll-scroll HP, iseng buka medsos. Tiba-tiba, ding! 1 notifikasi masuk. Nama itu. Namanya. Aku spontan duduk tegak. Jantung aku langsung berdegup kayak abis lari sprint.
Tangan gemeteran, napas tersengal. Aku cuma bisa lihat layar HP. Lama banget. Berkali-kali cek nama pengirim. Semoga salah kirim. Tapi juga, semoga beneran buat aku. Pesannya sederhana banget. Gimana kabar? Lama banget gak ketemu. Besok nongkrong yuk. Segitu doang. Tapi efeknya, kayak aku baru saja ditarik ke masa lalu. Ke SMA. Ke kelas yang sama. Ke bangku pojok yang dulu aku duduki sambil diam-diam ngelirik dia. Aku baca pesan itu berulang kali. Taruh HP, ambil lagi. Senyum kayak anak kecil yang baru dapet kado ulang tahun. Hari berikutnya, aku gelisah. Gak bisa berhenti mikir. Nanya dalam hati, mau ngomong apa ya? Apa aku harus bilang aku kangen? Apa aku harus pura-pura santai? Aku dandan berlebihan. Pilih baju beberapa kali. Sempetin nyemprot parfum 2 kali. Latihan senyum di cermin sampai berasa konyol. Tapi, begitu aku sampai di kafe itu, dia sudah ada di sana. Senyumnya sama persis seperti dulu. The butterfly vibes itu balik lagi. Mungkin lebih kenceng dari dulu. Kita ngobrol lama. Gak canggung sama sekali. Dia cerita tentang kerjaannya, tantangan di kantor. Aku cerita soal kuliah dan masa depan yang masih bikin pusing. Lalu, nostalgia mulai terurai. Kamu inget gak pas mos? Inget banget. Kamu yang topinya bau matahari itu kan? Dia ketawa ringan. Gitar kamu masih ada gak? Masih. Tapi jari aku masih gak bisa mainin dengan benar. Aku senyum tapi dalam hati nyesek sedikit. Aku sadar dia masih ingat semuanya. Semua detail kecil yang aku kira cuma aku yang ingat. Dan bagian paling nyebelin, dia ngomong kayak gak ada yang berubah. Seperti kita sahabat lama yang udah lama gak ketemu. Padahal aku selama ini suka sama dia sendiri. Hatiku mulai berani berharap, mulai berani percaya. Mungkin ini kesempatan kedua. Mungkin semesta sedang merestui babak baru kita. Tapi tiba-tiba dia bilang, santai banget. Pacar aku sekarang juga suka kopi kayak gini. Berak. Aku diam. Bibir tersenyum. Tapi jantung seakan tercebur ke dasar laut. Rasanya pengen nangis. Tapi aku tahan. 2 kata itu, pacar aku, menghancurkan semua harapan yang tadi aku susun rapi. Aku ketawa kecil, pura-pura santai, tanya, "Oh iya, pacar kamu orang mana?" Padahal dalam hati, aku merasa diserang 1000 panas sekaligus. Kesel. Aku kesel karena aku sudah berharap. Aku kesel karena dia datang lagi, membawa kenangan, tapi bukan untuk tinggal. Dia nyalain lilin, tapi gak mau jadi api. Yang lebih sakit, dia gak sadar kalau aku pernah nangis diam-diam cuma gara-gara dia gak pernah nyapa. Aku pernah begadang mikirin siapa yang dia suka. Aku pernah doa tiap malam cuma supaya bisa duduk di sebelah dia di kelas. Tapi sekarang dia duduk di depanku dan cerita soal pacarnya. Tapi anehnya aku gak benci.
Aku nggak marah. Aku cuma capek. Capek jadi orang yang selalu ada, tapi nggak pernah dipilih. Aku sadar, dari dulu pun aku cuma figuran. Orang yang dikira kuat karena diam, padahal nyimpen segunung rasa yang nggak pernah dia tahu. Aku capek. Capek berharap, capek jatuh cinta sendirian, capek berdiri di tempat yang sama sementara dia sudah melangkah jauh. Malam itu, aku pulang sendirian. Langit mendung seolah ikut beratin suasana hati. Angin dingin menyelinap lewat celah jendela, mengusik kesunyian yang terasa menyesakkan. Aku duduk lama di depan kamar, menatap layar HP yang sudah tak bergetar lagi. Tak ada pesan baru. Sunyi, kosong. Aku membuka galeri foto di HP. Ribuan gambar. Tapi yang aku cari cuma satu. Satu foto lama dari masa SMA. Foto yang pernah aku edit sendiri, aku potong mukaku dan dekatkan ke dia. Seolah aku ingin lebih dekat dari yang nyata. Aku pernah print foto itu, tempel di halaman diary, kayak orang yang mencoba menahan waktu dengan sepotong kertas. Mungkin orang lain akan bilang itu gila. Tapi buat aku, itu adalah cara cintaku yang paling sederhana dan jujur. Cara aku menunjukkan rasa yang tak pernah bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Tapi malam itu, bukan cuma rasa terima kasih yang aku rasakan. Ada juga rasa lelah. Lelah karena mencintai tanpa balasan. Lelah karena berharap yang tak pasti. Aku sadar cintaku ini bukan tentang dia. Bukan tentang dia yang sudah punya cerita lain. Bukan tentang dia yang mungkin bahkan sudah lupa dengan semua kenangan kita. Cintaku ini tentang aku. Tentang belajar menerima. Tentang menyimpan rasa tanpa harus memilikinya. Tentang ikhlas melepas sesuatu yang tak bisa kupunya. Jadi aku bilang dalam hati, dengan suara yang hampir bergetar. Terima kasih, karena pernah bikin aku jatuh cinta segila ini. Karena pernah jadi alasan aku berani bermimpi. Karena pernah ngajarin aku rasanya hidup lebih berwarna. Walau akhirnya harus berakhir seperti ini. Dan buat kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, kalau kamu pernah mencintai seseorang yang tak bisa kau miliki, atau merasa kesepian dengan rasa yang hanya kamu simpan sendiri, ketahuilah, kamu gak sendiri. Rasa yang tak terbalas itu, walaupun sakit, bisa jadi pelajaran terindah tentang keberanian dan kejujuran. Karena terkadang, cinta itu bukan soal memiliki, tapi soal menghargai dan melepaskan. Kadang, orang yang cuma mampir di hidup kita justru yang paling lama tinggal di hati. Bukan karena mereka punya, tapi karena kita memilih untuk tetap menyimpan dengan cara kita sendiri.